Saat ini stigma masyarakat terhadap ODGJ masih sangatlah tinggi. Tentu ini menjadi kewajiban pemerintah sebenarnya untuk pelan-pelan menghapus stigma di masyarakat. Tentu supaya orang dengan gangguan jiwa atau penyintas gangguan jiwa ini bisa diterima di masyarakat, mendapatkan kesempatan untuk bekerja dan hidup sebagaimana mestinya. Ada cerita dari seorang ODGJ yang dia dulu pernah dirawat di rumah sakit, kemudian keluar dari rumah sakit dan sembuh, kemudian menjalani kontrol rawat jalan secara rutin. Setelah pulang, tentu harapannya adalah mendapatkan dukungan dan support dari keluarganya. Tidak hanya itu, tentu inginnya ya mendapatkan support dari masyarakat. Tapi ketika sudah baik ya, masuk masa pemulihan, justru yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Masyarakat yang diharapkan bisa menerima, memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan memberikan kesempatan untuk bekerja, justru malah menyuruh kembali. Orang dengan gangguan jiwa yang mestinya mendapatkan kesempatan untuk bersosialisasi ataupun kesempatan untuk bekerja, justru seringkali tidak diterima di masyarakat. Bahkan ada beberapa masyarakat yang justru menyarankan supaya orang dengan gangguan jiwa ini tetap saja tinggal di rumah sakit jiwa. Tentu ini sangat melanggar hak-hak pasien gangguan jiwa, di mana mereka tetap punya hak kembali ke masyarakat, mengenyam pendidikan dan bekerja. Tentu usaha ini akan sangat sulit ketika pemerintah tidak campur tangan. Seharusnya kepedulian terhadap ODGJ dimulai dari profesional kesehatan, entah itu dokter, psikiater ya, atau dokter jiwa, psikolog, puskesmas, dinas kesehatan, kabupaten, kota, ataupun dinas kesehatan provinsi. Bahkan harusnya pemerintah pusat mulai memperhatikan orang dengan gangguan jiwa ini, karena kalau tidak disembuhkan dan dipulihkan, tentu akan menjadi beban, bukan hanya beban keluarganya saja yang harus ngasih makan tanpa ada pekerjaan yang bisa dilakukan ataupun penghasilan yang bisa untuk menafkahi. Sehingga tentu ini sangat menggantungkan nasibnya kepada pemerintah, entah melalui BLT ataupun KIS ya, jaminan kesehatan dari pemerintah. Tentu ketika orang dengan gangguan jiwa ini tidak bekerja lagi atau sulit mendapatkan pekerjaan, ya akan menggantungkan kepada keluarga. Jika keluarga tidak mau menampung lagi, maka akan di dinas sosial atau panti sosial. Tentu ini akan membebani pemerintah, karena tentu dinas sosial pun mendapatkan anggaran atau pembiayaan dari pemerintah. Seharusnya mulai dipikirkan bagaimana orang dengan gangguan jiwa ini bisa produktif kembali. Ya kalau memang harus sempurna sembuh tidak bisa, tapi paling tidak apa sih yang bisa dilakukan oleh penyintas gangguan jiwa ini? Ketika mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana, ataupun ada ODGJ yang layak latih, ya mestinya difasilitasi. Persoalannya adalah pemahaman keluarga tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu masih rendah. Demikian juga program-program pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan dan puskesmas belum menyentuh ke arah bagaimana ODGJ ini bisa pulih dan produktif kembali. Masih sebatas pada kuratif. Yang penting ketika ditemukan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa pada saat penapisan, ya dilakukan pengobatan. Dan tidak dipikirkan setelah dilakukan pengobatan dan bisa melalui fase krisisnya atau kado gelisahnya, seharusnya ada pola pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini ya puskesmas. Nah, persoalannya adalah desa siaga jiwa yang dulu gencar dikembangkan, saat ini mulai jarang ya ada atau dikembangkan lagi.
Nah, tentu dengan desa siaga sehat jiwa itu kan ada kader kesehatan jiwa yang akan mendampingi keluarga ketika harus merawat. Nah, itu baru ODGJ yang tinggal dengan keluarganya. Bagaimana dengan ODGJ yang terpaksa harus tinggal di panti sosial? Apakah selama ini sudah diperhatikan secara manusiawi, dipedulikan secara manusiawi? Bagaimana mereka bisa bersosialisasi, bisa latihan kerja, bisa melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan orang pada umumnya. Jadi ya, sebenarnya menampung ODGJ di panti sosial itu bukan solusi sebenarnya. Hanya mengamankan sehingga lingkungan itu tidak terganggu atau membahayakan lingkungan. Ya, justru muncul masalah baru ketika ODGJ tinggal di panti. Ya, kalau pantinya dikelola dengan baik, ada kegiatan, ada pelatihan kerja, ada bagaimana mereka diberdayakan supaya berfungsi dengan maksimal sehingga produktif. Kalau ditampung saja, dikasih makan, rokok, tempat tinggal, tentu tidak akan mendidik. Ya, mereka seolah-olah hidup ini gratis, tidak perlu ada usaha. Nah, tentu dimanapun ODGJ ini berada, ya tetap harus dihargai dan dimanusiakan. Nah, bagaimana ketika kondisinya belum seperti yang diharapkan? Tentu ya ODGJ harus berusaha memanusiakan dirinya sendiri. Terkadang ketika masyarakat, keluarga belum bisa menerima kenyataan terkait bahwa orang dengan gangguan jiwa itu butuh dukungan, butuh dipedulikan, butuh diberdayakan. Ya, mau tidak mau orang dengan gangguan jiwa ini harus menyadari, harus menerima dan menempuhkan langkah bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya secara mandiri. Ya, kalau tidak dengan dirinya sendiri ya tidak akan bisa. Artinya kalau mengharapkan orang lain sampai kapanpun tidak akan terjadi. Kalau memang ingin kerja ya nyari. Kalau misalnya sudah dapat ya bagaimana dijalankan dengan baik pekerjaan itu. Jangan berharap ditawari pekerjaan oleh orang lain, apalagi orang lain itu udah tahu pernah masuk rumah sakit jiwa. Ya, cuma kalau obatnya nggak rutin, resikonya adalah nggak bisa bekerja dengan baik. Kenapa? Nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Mungkin saja ketika dikasih beban pekerjaan yang lebih sulit akan nggak bisa menyesuaikan sehingga keluar dari pekerjaan. Sehingga obat ini sebenarnya sangatlah penting. Nah, apakah ada orang dengan gangguan jiwa yang sudah bekerja kemudian tidak minum obat dan bertahan? Ya ada. Ya, cuma nggak banyak. Ya, ketika dia bekerja bahkan berumah tangga sudah tidak minum obat lagi bertahun-tahun dan tidak apa-apa, ya bisa jadi dia sudah belajar banyak bagaimana mengelola hidupnya, bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana untuk hidup normal. Kalau ada masalah diceritakan, kalau capek istirahat. Tapi kalau belum bisa melakukan itu semua, ya mestinya obat ini menjadi salah satu hal yang dimasukkan di dalam agenda hariannya. Karena tanpa minum obat tentu resikonya adalah kambuh. Dan kalaupun bekerja, ketika ada masalah di pekerjaan dengan teman kerja, dengan atasan, bisa saja akan menjadi problem yang bertumpuk-tumpuk sehingga tidak kuat dan akhirnya kambuh. Tapi kalau minum obat masih dilakukan, masih ada upaya bahwa ingat bahwa oh ya, saya harus menyelesaikan masalah ini dan ada keberanian untuk menyelesaikan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana stigma di masyarakat terhadap ODGJ ini masih tinggi dan apa yang harus dilakukan.